warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda saudara? Tentunya saya berharap Anda semua tidak hanya dalam keadaan baik, sehat, tapi juga dalam suasana yang ceria dan juga bahagia. Dan di kesempatan ini saya terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kota Parepare ke-61. Parepare yang begitu kita cintai, begitu kita sayangi. Dan di kesempatan ini kita akan mengulas tema yang menarik sekali karena temanya persis tepat di 17 Februari 2021. Parepare dalam perspektif budaya seperti apa. Dan telah di studio bersama saya Bapak sosok ya budayawan, praktisi dalam dunia kepariwisataan tentu saja, karena erat kaitannya ketika kita berbicara tentang budaya ada sesuatu yang otentik di sana. Siapa beliau saya kira sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Parepare dan Ajata Pareng tentunya. Ada Bapak Andi Odang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ika. Sehat ya. Dan ini temanya menarik, ini ulang tahun Parepare. Parepare dalam perspektif budaya. Kita terlebih dahulu belajar dari history. Sejarah Kota Parepare. Silahkan pemirsa dulu. Terima kasih Ika. Ini merupakan satu kebanggaan pribadi bagi saya. Ini kota yang amat-amat saya cintai dan tidak pernah bisa jauh dari kota ini. Perlu diketahui bahwa saya meskipun tidak lahir di Kota Parepare, tapi saya di sini sejak tahun 1983. Saya belum lahir. Ika belum lahir ya. Saya 1983. Masa kecil saya di sini, sekolah di sini, beranjak remaja hingga sekarang berada di sini. Dan pada hari ini saya merasa terhormat karena saya menjadi, meskipun tidak lahir di Parepare, tapi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan selamat ulang tahun. Saya sampaikan dengan bahasa saya, yakni salama nartoripas salama riat tamungat tahun na Parepare mamuare sining pak banuana angkai madesit desing anrat ngetopa nasi raga-raga sarikwa mengi nasalewangat toma parentana di sini masih si raga-raga anrong etopa na pada ripasempo dalek na asalamaken na nia asima-masena. Parepare dari segi budaya menurut saya biar bagaimanapun kota ini, kota tercinta kita ini yang pernah dalam sejarah sebagai kota madya kedua di Pulau Sulawesi ini. Tidak bisa tidak kita harus menilik ke sejarahnya dan budayanya. Bagaimana sejarah? Sejarah itu adalah sesuatu yang telah berlalu, di mana pada jejak-jejak sejarah itu di situ terhampar budaya-budayanya. Jika kita ingin mengetahui bagaimana Parepare yang sesungguhnya, maka kita harus melihat budayanya seperti apa. Jika kita ingin mengetahui bagaimana budayanya Parepare yang sesungguhnya, apa yang membedakan ia dengan Bone misalnya, apa yang membedakan ia dengan Makassar, apa yang membedakan dengan Manado, maka kita harus membuka kembali buku sejarah karena di situ ada jejak-jejak kebudayaan. Kenapa sehingga jati diri dalam kebudayaan itu sangat penting? Karena kebudayaan tentang jati diri suatu kota misalnya, termasuk untuk seseorang yang didapati dari lembaran sejarah, itu yang menjadi data pokok. Bagaimana kita menjadikan diri kita, apa yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi masa depan. Soalnya masa depan itu adalah prediksi, ya, prediksi. Dan kita tidak bisa berprediksi jika tanpa data. Olehnya itu, kita membutuhkan mengetahui pertama, apa jati diri kita. Dalam hal ini adalah kebudayaan kita. Yang kedua, bagaimana mendapati kejati diri kita yang dalam bentuk kebudayaan, maka kita harus kembali ke sejarah. Saya kira itu. Baik, baik. Kalau kita belajar, saya pun tidak lahir di Kota Parepare. Tapi jiwa, hati saya selalu ingin mengucapkan terima kasih. Mungkin jikalau saya tidak dibesarkan dan tidak bertumbuh dan berkembang, saya seperti orang yang berlari tanpa kaki. Bisa dibayangkan. Jikalau mungkin saya tidak berada di Parepare. Karena saya rasa saya dan Parepare itu cinta, takdir, dan karunia.
Ya. Bagi saya itu. Tadi kita berbicara tentang masa depan itu adalah prediksi. Prediksi. Dan kita harus berbicara tentang data. Ya. Saya sendiri yang miskin ilmu, yang masih belajar terus tentang budaya, saya merasa sangat bonafit jiwa saya ketika belajar tentang sejarah masa lalu Parepare yang begitu luar biasa. Dan memang kita merupakan salah satu daerah yang sangat diperhitungkan untuk utara Sulawesi Selatan, bahkan hingga saat ini. Seperti apa Pak Andi menyikapi itu? Gini, Ika, sejarah dalam hal ini yang tadi saya katakan, di situ ada tercecer banyak jejak-jejak kebudayaan. Selama beberapa dekade ini, Parepare ini kita mau jadikan seperti apa? Setiap pemimpin kota Parepare memiliki upaya ikhtiar yang sangat-sangat luar biasa bagaimana menjadikan kota ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat nyaman untuk dihuni oleh warganya dan bisa berkembang. Namun demikian, kita harus tahu seperti ini. Andaikan Parepare ini kita mau kembangkan menjadi kota transit misalnya. Bagaimanapun Parepare mau menjadi kota transit. Biar bagaimanapun kita tidak bisa menyamai Makassar. Makassar bagaimanapun ia membangun diri menjadi kota transit. Bandara internasional, pelabuhan internasional misalnya. Tidak bakalan bisa menyamai Surabaya. Ya, betul. Surabaya bagaimanapun upayanya, meski dibangun sampai 70 tahun ke depan, ia tidak akan bisa menyamai Jakarta. Begitu pula kita. Kita mau menjadi kota perdagangan, begitu pula tadi. Seperti apa kita mau mengembangkan, itu saya rasa terlalu sulit kita untuk mau menyamai Surabaya, Jakarta, bahkan Medan di Sumatera misalnya. Lalu apa yang hendak menjadikan kota Parepare ini menjadi sesuatu yang berciri khas di masa depan, hari ini dan masa depan. Tak lain semua kota yang akan dikembangkan menjadi kota yang terkemuka dan bisa dikenal oleh dunia internasional. Tak lain jawabannya adalah menjadi kota budaya. Menjadi kota budaya. Di sini ada budaya tentang pekerja. Di sini ada budaya tentang kepelabuhanan. Di sini ada budaya tentang industri. Di sini ada budaya tentang pendidikan. Di sini ada budaya tentang Parepare sebagai kota hiburan misalnya. Tentu dalam hal ini hiburan yang sehat maksud saya. Saya rasa itu semua terangkum menjadi sesuatu yang kita sebut sebagai kota budaya misalnya. Nah, kemudian bagaimana Parepare menjadi kota budaya? Saya secara pribadi tentunya sangat mengapresiasi bagaimana pemerintah kota hari ini. Dan selama 7 tahun setidaknya akhir-akhir ini, kita sangat-sangat berkembang dalam hal budaya. Yang pertama, kenapa saya sampaikan seperti itu? Kinerja pemerintah kota Parepare sekarang. Sekian puluh tahun, kebudayaan hanya menjadi suatu seksi kecil di dinas pariwisata. Ya, seksi kecil yang dibawahi oleh bidang pariwisata. Alhamdulillah hari ini, sejak 1-2 tahun terakhir ini, kebudayaan dipandang menjadi sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga kebudayaan dipindahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi satu bidang yang besar. Yang dulunya seksi naik menjadi bidang. Itu luar biasa. Itu langkah yang sangat besar. Kemudian khusus Pak Wali Kota kita yang kita hormati bersama, tentu yang kita cintai. Juga saya bangga karena ini tidak banyak juga pemerintah Kota Parepare yang bisa memberi apresiasi penghargaan kepada budayawan. Iya, benar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dan selalu saja setiap tahunnya beliau memberikan penghormatan kepada budayawan. Di mana budayawan di Parepare itu betul-betul beragam. Berbeda jika budayawan di Bone. Kalau di Bone budayawannya semua orang Bugis. Di Sopeng semua budayawannya orang Bugis. Lebih-lebih Wajo misalnya. Tapi di Parepare Anda mendapati budayawan dengan berbagai ragam bahasa.
ada Pak Barto budayawan Toraja, juga di Parepare. Ada Peta Andi Makmur Makkah, bukan hanya budayawan, betul-betul pelaku sejarah. Beliau adalah seniman, ya, beliau adalah sastrawan, yang bahkan bisa berbicara di tingkat nasional misalnya. Bahkan baru saja, izin Tabaing saya potong, Puang Andi Makmur Makkah baru saja meluncurkan sebuah buku bahwa Parepare itu ternyata lebih indah daripada Monte Carlo. Ya. Dan ada dalam pemikiran saya dulunya seperti itu. Dan rupanya Peta Makmur ini bisa menangkap itu. Apa yang mempersamakan antara Parepare dengan Monte Carlo? Yang sampai saya menyatakan, Parepare janganlah, Monte Carlo terlalu jauh. Parepare jauh lebih indah daripada Makassar. Ya. Pertama, seramai-ramainya Makassar tidak bisa kita bisa lihat dari atas kecuali Anda naik pesawat. Betul. Saya baru mikir. Oh itu. Iya. Tidak bisa Anda melihat. Tidak ada titik kecuali Anda naik di menaranya Islamic Center di sana misalnya, ya. Menara tinggi dilihat dari Hotel Sahid dari atas, baru kita bisa lihat. Itu pun tidak bisa tinggi banget. Iya. Karena cuma berapa lantai. Ya. Juga susah bagi kota Makassar untuk dilihat dari laut. Betul, benar. Parepare ini dalam Lontara ini kembali kepada sejarah budaya tentang topologi Parepare itu disebut sangat-sangat istimewa. Dikatakan seperti ini pada Lontara aja tapar. Naya Parepare mangkalungu pada nasa toliwu. Sesungguhnya Parepare itu seperti orang yang sedang berbaring. Mangkalungu risupa. Ia berbantalkan kepala di supa. Ya. Terus dikatakan masulappe ribulu. Ia seperti berbantal gulingkan pada gunung yang di sebelah timur. Ya. Matuku aje ribaru. Artinya kakinya membujur hingga di baru. Nama luse nasaritasi. Dan ia ibaratnya sedang mengeloni, ya. Saya tidak tahu apa bahasa Bugisnya, bahasa Indonesianya maluse ritasi, sedang mengeloni lautan. Artinya konsep sebagai kota yang indah, pebukitan jika di Indonesia hanya bisa disamakan dengan Semarang, itu adanya di Parepare. Kenapa Peta Makmur Makkah, meskipun saya tidak pernah berbincang dengan beliau tentang statement yang sangat luar biasa itu, Parepare lebih indah daripada Monte Carlo. Monte Carlo meskipun saya tidak ke sana, kita buka Google, itu adalah kota pebukitan di mana pinggir lautnya itu ada pinggir lautnya. Di situ adalah bukit-bukit kapur. Bukit kapur itu bersusun. Di situ ada bangunan-bangunan, rumah batu, ya, yang juga warna putih, sama dengan warna tanahnya yang putih karena itu adalah bukit kapur. Tapi perlu diketahui Monte Carlo itu gersang. Sementara di Parepare memiliki ruang terbuka hijau yang sangat-sangat banyak. Ya, coba Anda ke Lumpue, Anda ke lebih selatan lagi, Anda mendapati banyak pohon kelapa. Di kota Parepare ini satu-satunya kota yang lumayan padat penduduknya, tapi memiliki taman kota di tengah-tengahnya. Ya, benar. Saya tidak pernah mendapati hal yang seperti itu. Dan di sini adalah kota yang tidak pernah tidur. Benar. Ya, dulu sebelum Covid, Anda bisa keluyuran jam 2, jam 3 sampai subuh. Anda dapati toko-toko yang terbuka. Jam 4 pagi Anda masih bisa makan. Sekarang pun Anda masih bisa makan. Di sini ada kanse. Ya, makan jam di 4 sini subuh. ada. Ini luar biasa. Jika Anda ke Makassar, oh kelaparan kita. Jika mau coba-coba cari makan jam 3, oh tidak ada. Kenapa? Orang terlalu sibuk dengan skala yang sangat besar, sehingga setelah maghrib orang mencari waktu untuk istirahat untuk besok hari. Benar. Nah, saya tambahkan sedikit. Silakan. Kenapa Parepare tidak tidur dan sepertinya dari pagi, siang, malam, dini hari sampai pagi lagi, sepertinya stabil seperti itu. Pertama, mau Anda dari Makassar kemanapun, Anda bisa lewat Parepare. Benar. Orang lewat. Yang kedua, Parepare itu orang tidak terlalu terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Sampai-sampai saya terkejut ketika melihat bahwa ternyata
pergerakan roda ekonomi di Parepare sejak dulu sampai hari ini itu yang tertinggi loh di Sulawesi Selatan. Tolong diluruskan jika saya salah. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya statistiknya. Tapi yang saya lihat memang seperti itu. Di Parepare ini semua hobi berjalan. Saya punya sepupu. Dulu pegawai di kantor imigrasi yang berapa tahun di sini, kemudian dipindahkan, dimutasi ke Makassar. Seperti kita ketahui imigrasi itu kan adalah instansi vertikal. Dipindahkan ke Makassar. Sekarang setiap Jumat, Sabtu, Minggu pasti datang ke Parepare. Saya bilang, kenapa? Memang ada apa di Makassar? Katanya di Makassar hanya tempat kerja. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Kalau di Parepare, di sini kita bekerja, di sini kita bisa hidup, sekaligus di sini kita menikmati hidup. Para hobis di Parepare bisa dikatakan semua hobi ada. Di sini orang main ikan cupang. Lagi ngetren. Ya, lagi ngetren sekarang. Di sini musim ayam, di sini orang bermain ayam. Musim burung, di sini orang bermain burung. Musim Kita sepeda. ingat dulu zaman ikan-ikan lohan itu. Ya, benar. Parepare, setiap sudut Anda dapati di mana-mana. Benar. Sekarang orang naik sepeda di mana-mana. Ini loh Parepare. Parepare di mana Anda bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi ada waktu untuk Anda bisa untuk menyalurkan hobi di mana-mana. Ini kota yang sangat indah. Jauh lebih indah dari Monte Carlo. Jauh lebih indah dari Monte Carlo begitu ya. Baik. Nah ini izin Deng. Ini apa namanya kalau berbicara tentang sebuah daerah, saya juga sudah beberapa saya setiap tahun menabung itu untuk jalan-jalan. Sebenarnya saya selalu menunjuk karena salah satu saya kira bentuk saya mensyukuri dan menikmati hidup saya adalah saya harus ke daerah lain untuk tahu bagaimana suasananya. Tapi memang Parepare selalu mengundang kita untuk pulang. Seperti itu. Tapi seperti ini, bagaimana Anda melihat ini? Setiap daerah yang saya kunjungi, beberapa daerah yang memang ikon wisata, ikon budayanya sangat kental, itu ada namanya ikon culture, ikon budaya. Sedangkan kadang-kadang tidak sedikit orang mengatakan apa yang khas di Parepare, karena kita terlalu heterogen, sehingga satu untuk semua untuk satu, sehingga tidak ada yang sifatnya spesifik. Nah, kan Anda sebagai pakar budaya melihat itu untuk icon culture di kota Parepare. Betul. Gini, saya baru sadari ini. Sekian lama kita mencari penjati dirian, pencirian daripada Parepare. Masalahnya selama ini kita memandang Parepare, bagaimana kacamata kita memandang Sidrap misalnya. Kita mau melihat Parepare seperti Palopo, Luwu. Kita mau melihat Parepare seperti Bone. Ya, di mana pada setiap daerah seperti Wajo, Bone, Sopeng, Luwu, Goa, ya, itu memiliki sejarah kerajaan. Ya, memiliki sejarah kerajaan. Di mana sejarah kerajaan itu sangat kaya, mulai dari mitologi, kesejarahan, ya, artinya kronik sejarah, termasuk kemudian di situ ada tentang kaya dengan legenda misalnya. Masalahnya Parepare tidak memiliki banyak tentang itu. Tapi justru menurut saya disinilah uniknya. Parepare tidak perlu ada kisah tentang ada Putri Luwu yang terkena penyakit lepra, terus dihanyutkan, dirakit, lalu dia sampai di Wajo yang kemudian disebut Tosore, artinya dia terdampar di situ, jadilah ia Tosora. Di situ didapati banyak pohon bajo-bajo, maka disebutlah Wajo. Parepare tidak seperti itu. Parepare ini adalah pelabuhan. Pelabuhan didirikan sebagai pelabuhan. Kemudian pelabuhan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat ramai karena begitu banyaknya orang dari mana-mana membutuhkan akses ke pelabuhanan. Ya, orang Endrekan datang, orang Toraja datang, orang Mandar datang, orang Wajo datang. Ya, bahkan raja-raja datang. Ya, tidak perlu terlalu tua misalnya. Tapi Parepare ini ketika ia terbangun sudah menyerupai sebagai suatu kota. Di mana kota itu bukan hanya sekadar banyak orang, tapi di situ ada heterogen. Itu dilihat, ya. Nah, inilah yang menariknya. Di Parepare Anda bisa makan jepa, jepanya orang Mandar. Di Parepare Anda bisa dapat
Tetekan. Betul. Dari Endrekang. Di sini di Parepare asal ada uang, apapun Anda bisa dapati. Termasuk Pulau Mendotik. Iya, benar. Ya, di sini Anda bisa dapati apapun. Losa-losa. Dan lain-lain. Bahkan makanan Chinese pun ada. Makanan Chinese. Dan ini juga adalah diramaikan juga oleh orang Cina. Sebelum saya lupa. Di sini kota ini yang heterogen ini, yang tumbuh dari akses ke pelabuhanan. Kemudian di sini beragam orang, di mana modelnya adalah sangat-sangat egaliter. Bisa memberi ruang kepada semua etnis untuk tumbuh. Semua orang bisa tumbuh menjadi besar. Seorang teman saya, seorang sastrawan, jalan-jalan ke Taman Ismail Marzuki. Saya lupa itu tahun berapa. Bertahun-tahun yang dia dambakan mendapatkan tanda tangannya penyair Rendra. Sang Rendra ini, sang burung merak ini. Betul. US Rendra. Ya. Pada akhirnya beliau bisa bertemu dengan beliau. Pak, saya adalah pengagum Anda. Anda dari mana? Saya dari Parepare. Loh, saya justru punya idola di Parepare. Ini kata Rendra. Loh, siapa Pak? Saya kira Bapak adalah dewanya sastra Indonesia. Katanya, enggak, saya juga punya idola. Dan idola saya orang Parepare. Beliau adalah sastrawan besar. Namanya Wilson Candinegara. Anda tahu itu? Dengan rasa malu dia nyatakan, saya tidak tahu Pak. Oh, kalau begitu Anda tidak pernah jarang membaca sastra. Anda hanya mendengar sedikit-sedikit sepenggal-sepenggal daripada puisi-puisi saya. Wilson Candinegara. Itu adalah orang yang sangat dikagumi Rendra. Beliau adalah sastrawan. Dan ternyata beliau adalah pemilik toko artis. Dan di situ tercatat di Taman Ismail Marzuki sebagai pujangga nasional. Wow. Ini orang Parepare, ternyata di sana dikenal Parepare. Lucunya kita Parepare ini kadang-kadang terlalu jauh memandang. Sampai kita lupa menilik. Sebenarnya di sini bertaburan bintang. Di Parepare ini Anda mendapati etnis Tionghoa yang juga pahlawan, penerima bintang gerilya. Ya, dari Bung Karno. Ini pemilik toko Bintang Terang misalnya. Wow. Di sini banyak sekali pahlawan orang Sidendreng, Abu Bakar Lambogo misalnya, bukan orang Parepare asli. Di sini orang bisa berjuang, bisa naik dan bisa membesarkan nama sebagai orang Parepare meskipun ia tidak lahir di situ. Berarti Parepare ini adalah sesuatu kota yang sangat-sangat kondusif dan sangat subur sehingga bisa menumbuhkan pribadi besar seperti misalnya Pak Habibie, jangan dilupakan. Pak Habibie hanya dihitung jari. Baru berapa presiden Indonesia dan siapa presiden Indonesia yang paling cerdas, yang paling pintar dan diakui oleh orang dunia internasional sampai orang-orang Perancis angkat topi di hadapan beliau. Orang-orang Jerman sangat-sangat mengasihi beliau dan bangga menjadi Jerman pernah ditempati sebagai tempat belajarnya salah seorang yang paling pintar di dunia dalam bidang aeronautik. Tapi Parepare justru tempat lahirnya orang pintar itu. Nah ini kita menjadi ini, kita besar dari sejarah. Pak Habibie sudah tidak ada. Pak Wilson Candinegara sudah tidak ada. Sudah almarhum semua. Nah sekarang saya yakin Parepare ke depan akan terus melahirkan orang-orang besar. Meskipun kadang-kadang orang di sini juga tidak mengenalnya, saking besarnya seorang Wilson Candinegara. Banyak buku-buku karyanya yang dicetak di Singapura sampai kemudian di Cina misalnya. Sebagian besar juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Tapi konsentrasi sedikit, ini saya sendiri, saya pernah mendengar nama itu. Tetapi saya tidak pernah konsen dan saya pikir dari nama, ya kan, dari nama Wilson Candinegara. Ini kontemplasi saya, ini kolaborasi nama luar dan juga nama kejawa-jawaan, gitu kan. Jadi saya pun tidak konsen di situ. Tapi sedikit berbicara tentang Wilson Candinegara yang merupakan pemilik dari toko artis kala itu, gitu kan. Konsentrasi atau fokus disiplin ilmu dari sosok Wilson Candinegara, orang Parepare yang ternyata dikagumi oleh seorang W.S. Rendra. Siapa yang tidak mengenal W.S. Rendra? Ini siapa? Sedikit saja. Saya
juga tidak banyak tahu tentang beliau. Tapi begini, saya pernah melihatnya. Wow. Beliau Kisaran tahun? Sekiran tahun-tahun 87 ya, 86 ya. Itu ketika tokoh artis masih di sana di Jalan Basok Depatompo. Ya. Beliau ya seorang Tionghoa, tapi ganteng orangnya dan menurut saya agak pendiam. Okay. Tapi berbeda dengan toke-toke Tionghoa pada umumnya. Jarang saya ke sana karena saya juga suka belanja buku. Jarang saya dapati beliau tidak membaca. Sehingga kadang-kadang istri atau anaknya atau pegawainya yang lebih banyak bersentuhan dengan pelanggan. Ya, melayani kita. Ya, itu seorang pembaca. Kemudian perkembangannya saya tahu bahwa beliau banyak awalnya menerjemahkan puisi-puisi atau sajak-sajak klasik Cina, ya, Tiongkok. Kemudian beliau mengubahnya dan beliau juga menulis puisi-puisinya. Beliau menulis ada suatu sajaknya yang sangat indah, syair berbahasa Indonesia itu adalah, kalau saya tidak salah judulnya itu adalah Layang-Layang. Ya. Jadi beliau berkisah tentang orang-orang Tionghoa yang merantau kemana-mana. Sampai ya ibaratnya layang-layang terbang tinggi di atas langit, di mana Anda bisa melihat dari mana-mana. Tapi sebenarnya katanya layang-layang setinggi apapun itu, ia memiliki tali di mana pada ujung tali di bawahnya ada tambatannya. Tambatannya itu adalah budaya negerinya, di mana ia dilahirkan. Maka saya menilai beliau adalah orang Tionghoa, putra Indonesia, tapi tidak melupakan bahwa mereka berasal dari suatu peradaban yang sangat besar. Tapi apapun namanya, beliau adalah putra negeri ini, di mana katanya setinggi apapun saya, katanya ibarat layang-layang, dilayangkan naik ke atas sampai bisa dilihat dari negara nenek moyang saya. Tapi saya memiliki tambatan di ujung tali di sana. Saya diikatkan di Parepare. Itu menurut saya suatu majas yang sangat-sangat indah. Ya, beliau adalah penulis dan karya-karyanya banyak diterjemahkan dari berbagai bahasa. Wow. Di situ luar biasanya. Ya. Beliau menerjemahkan karya-karya klasik kuno, tapi juga beliau memiliki karya yang kemudian diterjemahkan dari berbagai bahasa. Sayangnya saya tidak memiliki biar satu pun. Wow. Ya, jadi saya kira Parepare ini dalam hal ini ada hal yang saya lupa sampaikan. Tidak banyak kota yang melestarikan literasi. Benar. Parepare adalah kota literasi. Coba lihat, Anda bisa melihat bagaimana kota-kota Anda mencari perpustakaan. Selain di Makassar, tidak banyak kota yang memiliki perpustakaan. Tapi Parepare memiliki itu. Parepare memiliki perpustakaan. Anda ke sana, Anda dapati perpustakaan. Di sini di Parepare saya sangat tertarik karena sekarang tumbuh banyak penulis-penulis muda. Di sini ada yang kemudian di Parepare juga ada penerbit. Salah satunya adalah Sampan Institute. Itu ada 2 buku saya sudah diterbitkan oleh Sampan Institute. Saya menganggap bahwa Parepare ini betul-betul kota yang bisa dinyatakan kota yang menghargai literasi. Di sini banyak penyair, ada Pak Pangeran, ada Pak Tri Astoto. Itu karya-karyanya bahkan sudah dikenal sampai di Pulau Jawa misalnya. Saya kira ini bukan kota yang bukan kota kecil, meskipun dari segi geografis kecil, tapi kecil seperti sebiji jagung, tapi biji jagung itu bersinar seperti berlian sehingga ia nampak dari kejauhan. Wow. Seperti itu saya melihat Parepare. Luar biasa. Yeah. Ini memang kalau kita melihat ya, sendiri saya sangat tertarik dengan semakin ke sini
saya semakin banyak menyaksikan tayangan-tayangan yang mengupas budaya-budaya negara lain, budaya-budaya daerah lain. Seperti contoh, ketika orang ngetren tentang K-pop, Korea dan segala macam, orang mungkin konsentrasinya adalah ke boy band, ke girl bandnya. Tapi yang saya lihat adalah, saya justru tidak pernah menonton acara film-film Korea yang modern. Saya justru menonton ketika dia di dinasti Joseon, ketika masih kerajaan Shin Saimdang, itu masih saya nonton. Dan salah satu idola saya Korea itu adalah Kartininya Korea, yaitu Shin Saimdang, yang lukisannya waktu itu di era tahun 1600-an itu dia membuat sebuah lukisan-lukisan yang seperti hidup, dan yang diambil itu adalah dari tanaman-tanaman. Sekarang pertanyaannya, sebelum kita jeda Pak Andi, kita harus jeda ya, tapi ini menarik. Semakin modern sebuah daerah, negara, contohnya Korea, Jepang, mereka begitu menjunjung tinggi budaya mereka. Saya ingin mengerucutkan pertanyaan saya sederhana seperti ini. Bagaimana nasib anak cucu saya? Saya mengatakan, anak saya punya anak. Apakah dia masih mengenal Andi Odang? Apakah dia masih mengenal Peta Makmur Makkah? Mungkin Habibie, oke, fine. Karena namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu presiden ketiga. Tetapi budaya kita, dan tidak banyak loh orang-orang ketika nonton film Korea karena mungkin tayangannya menyedihkan, romantis dan segala macam. Tapi esensi budaya, bahkan di dinasti Joseon waktu itu Raja Jeongduk itu di sanalah ditemukan kertas dengan kualitas terbaik, bahkan 500 tahun kertas itu tidak lapuk. Ini loh, bagaimana Andi Odang melihat itu? Ya, sebenarnya intinya mereka tidak perlu mengenal Andi Odang. Tidak perlu mengenal Andi Makmur Makkah. Tapi yang intinya adalah mereka memiliki akar budaya. Tidak semua bangsa, tidak semua suku bangsa di Indonesia itu kehilangan akar budaya. Saya kasih contoh. Orang Jawa. Satu yang harus dikagumi di Jawa itu adalah orang-orang Jawa yang populasinya terbesar di Indonesia ini memiliki akar tunggang budaya. Yang lainnya banyak yang memiliki hanya akar serabut. Saya kasih bukti. Orang Jawa yang banyak di Parepare ada sampai tinggal di sini sudah 50-60 tahun. Ada bahkan banyak orang Jawa seperti Pak Soekardi almarhum misalnya. Ya, sudah berbahasa Bugisnya lancar. Benar. Tapi jangan dikira beliau meskipun lahir, besar, tua sampai meninggal di sini, beliau juga bisa berbahasa Jawa. Benar. Itu orang Jawa yang ada di sini 40 tahun tinggal di sini, meskipun ia menjadi orang Parepare, tapi jika dia berbahasa Indonesia ketahuan, medok, tetap saja dialeknya dapat. Nah, bagaimana kita? Apakah kita yang merantau ke Jakarta atau ke Surabaya tinggal 1-2 tahun, kadang-kadang sudah berubah? Kemudian di rumah kita, apakah anak-anak kita bisa berbahasa daerah? Yang lahir dari keluarga Mandar bisa juga berbahasa Mandar. Alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah, tapi tidak semua. Yang lahir berbahasa Toraja di rumahnya, berbahasa Toraja juga. Ya, termasuk yang disebut mak bicara Ugi misalnya, itu sudah tidak banyak yang bisa berbahasa itu. Utamanya anak-anak sekarang. Nah, ini menjadi kesadaran bagi kita. Korea begitu besar, tapi ia tidak pernah terlepas ibarat layang-layang. Ia tidak menjadi layang-layang putus. Jadi layang-layang yang sukses itu adalah yang bisa dilayangkan, diterbangkan sangat-sangat tinggi, tapi tidak putus talinya. Tapi layang-layang yang tidak sukses adalah terbang setinggi-tingginya, bahkan tidak seberapa tinggi sebenarnya, tiba-tiba putus talinya, maka dia jatuhnya di sungai, hanyutlah ia. Seperti itu suku bangsa. Kita betul-betul akan punah jika kita tidak memulai dari sekarang. Anak-anak kita belajar tentang sejauhnya ilmu-ilmu fisika misalnya, ilmu-ilmu kimia, itu tidak apa-apa, itu tidak salah. Tapi perlu diketahui, semakin ia tinggi, semakin tinggi ia belajar, tapi sesungguhnya persoalannya ia juga melayang. Ia melayang, sehingga kadang-kadang semakin tinggi ia belajar, tidak bisa juga sampai di langit, tapi juga tidak menginjak di tanah. Jadilah anak-anak kita ditanya, apakah itu siri? Nah, siri itu adalah rasa malu yang harus kita pertahankan dengan badik.
Maka syirik itu disamakan dengan keberanian. Keberanian yang kadang-kadang yang dia pahami itu adalah sesuatu yang arogan. Padahal seyogyanya. Padahal syirik itu adalah nilai yang sangat luhur, sangat halus, sangat lembut. Di mana seseorang tidak hanya selain ia harus menjaga syiriknya, harus menjaga malunya orang. Bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Syirik itu sifatnya tidak menjadi hanya untuk diri sendiri. Syirik bagi kita, apakah syirik orang? Ya, syirik juga bagi kita jika dipakai syirik. Selalu dia timbal balik. Begitu pula peseh. Apa itu peseh? Jahe, Pak. Iya. Dia tidak pahami bahwa peseh itu adalah kesetaraan. Peseh itu juga adalah kesepakatan. Peseh itu adalah sesuatu yang jahe ini jika saya bagikan, Anda kecap, Anda rasakan, bagaimana rasanya? Tidak ada yang bilang manis, Pak. Tidak ada yang bilang asin, Pak. Sama bilang pedis, Pak. Artinya itu adalah kemanusiaan. Jika saya cubit diriku, wah sakit. Pasti kalau saya cubit Ika juga pasti merasakan sakit. Oh, kalau begitu, apa yang kita rasakan, apa yang kita tidak suka, jangan kita perlakukan kepada orang. Itu yang disebut tenggan rasa. Pelajaran-pelajaran sederhana ini kemudian menjadi bias ketika tidak bisa di ini. Datalah produk-produk Korea, datalah produk-produk Cina berbentuk HP. Kita tanya, bertemu anak-anak kita, adik kita, gimana nak, gimana nilainya? Sambil ini HP, baik ji Pak. Matanya melihat ke HP-nya, meskipun dia juga menjawab. Itu tidak ada masa kita dulu. Nah sekarang, tidak apa-apa anak kita belajar fisika tinggi-tinggi, belajar membuat pesawat tinggi-tinggi, tapi mari kita membangun suatu pendidikan karakter. Karakternya orang Parepare adalah apa? Rasa pesek itu tadi, tenggan rasa. Di sini tadinya adalah berbagai macam, kalau bisa disebut suku misalnya. Di sini berkumpul orang Mandar, di sini orang Endrekang, orang Duri, orang Bone, orang Wajo. Tapi mereka bisa hidup bersama dengan tenggan rasa, saling menghargai satu sama lain. Yang kemudian lama kelamaan mereka kawin-mawin. Kawin-mawin akhirnya jadilah orang Parepare. Ditanya, Anda orang apa? Bilang, ya orang dari mana-mana. Orang dari ada mana-mana. Mandarku, ada Wajoku, ya. ada Sidendringku. Itulah putra saya. Itulah saya, itulah kita di sini, itulah Parepare. Maka kita sesungguhnya orang Parepare mestinya menjadi orang terhebat. Kenapa? Kita lahir dari saripati-saripati yang luhur dari mana-mana. Kita memiliki A, kita memiliki B, kita memiliki C, dan kita memiliki D. Saya kira itu intinya, Ika. Luar biasa. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau daerah tertentu mereka solid, mereka harmonis, wajar karena mereka satu rumpun. Satu rumpun. Sedangkan di Parepare luar biasa. Berbagai macam rumpun terlahir dari saripati-saripati yang istimewa dan damai. Dan damai. Itu yang luar biasa dari indah sekali Parepare. Baik, kita jeda dulu saudara, saya masih akan segera kembali. Tetap dalam Parepare Perspektif Budaya Special Talk Show di ulang tahun Kota Parepare ke-61. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. pada siang ini pagi menjelang siang ini yang dipersembahkan oleh Baju Bodo Pare. Jadi Anda bisa mengunjungi Instagramnya di Baju Bodo Pare yang berlokasi di Jalan Sudirman ya. Nanti kita akan share untuk nomor teleponnya. Jadi silakan kunjungi Instagramnya di Baju Bodo Pare, bisa juga di fanpage Facebook Baju Bodo Pare untuk mendapatkan koleksi-koleksi yang khas. Nah ini saya suka karena ini betul-betul masih sekarang kan sudah dimodifikasi banyak sekali modifikasi. Jadi modelnya baju bodo kontemporer itu apa namanya. Tapi saya lebih senang dengan yang konsep seperti ini karena meskipun sebenarnya sudah banyak penggunaan di kiri kanan sekarang pakai muslim yang menyesuaikan, tetapi ini esensinya masih tetap dapat. Baik, sekali lagi untuk Anda yang mendapatkan koleksi yang sama silakan kunjungi Instagram atau di fanpage Facebook Baju Bodo Pare atau rental baju toko. Nah, boleh silakan. Nah, ini Pak Andi, ini kita sampai di segmen terakhir. Saya merasa apa ya? Merasa benar-benar waktu 1 jam ini begitu sedikit untuk mengulas sebuah Pare. Kalau saya sedikit boleh menyinggung, beliau adalah senior
dan pariwisata. Masya Allah. Yep. Muhammad Iqbal Johan. Ya, Muhammad Iqbal Johan. Beliau adalah salah satu orang yang mungkin belum pernah mengutarakan, tapi beliau sangat mengagumi sosok Andi Odang. Masya Allah, subhanallah. Kak Iqbal, gimana Pak Andi? Wah, kalau kita harus berbicara sosok Andi, kita harus menemukan sarung, topi, dan anti nyamuk. Masya Allah. Iya. Apa namanya, dalam perspektif budaya seperti itu. Terakhir barangkali, bagaimana kemudian Parepare mengejawantahkan dirinya sebagai kota yang modern, tapi karakternya sebagai kota budaya. Apalagi kita semuanya budaya ada, semua budaya ada. Tapi bagaimana kita bisa mengemas ini dan menjadikan sebagai kota yang dirindukan, layaknya Yogyakarta. Seperti itu. Saya selalu kangen mau pulang ke sana. Silakan. Betul. Parepare dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah, utamanya akhir-akhir ini, saya menilai sebagai kota yang kondusif. Perlu diketahui, jangan sampai saya lupakan ya. Sebelah selatan itu adalah Bacu Kiki. Kemarin dari Dinas Pariwisata, Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata menyampaikan bahwa ada suatu ikon untuk Bacu Kiki itu adalah aktivitas atau kegiatan budaya Mappadendang. Tidak semua kota kabupaten di Sulawesi Selatan ini memiliki hal-hal seperti itu. Untuk Mappadendang, kecuali misalnya di Wajo, itu juga dilakukan. Tapi di Bacu Kiki itu betul-betul ada suatu komunitas tertentu, ya, itu selalu melakukan pada setiap waktu. Hal ini semestinya kita dukung, ya, itu dukung. Di Parepare ini kita bisa melihat hamparan sawah, meskipun saya katakan tadi Parepare itu dari segi wilayah kecil, tapi di Parepare kita bisa melihat ada sungai yang cukup bersih, kemudian ada hamparan sawah di lapak angin, dan ada kehidupan masyarakat perkampungan yang menurut saya belum banyak yang berubah, meskipun ia sesungguhnya berada di pinggir kota. Dan tidak bisa dilupakan, Bacu Kiki justru sebenarnya adalah bisa dikatakan salah satu kerajaan pertama di kawasan Ajat Taparang ini. Bacu Kiki meskipun kemudian menjadi wilayah kota Parepare, yang sebenarnya Bacu Kiki dulunya jauh lebih besar dari Parepare, ya, itu adalah kota suatu kerajaan awal yang dimana orang Bacu Kiki lah yang membentuk kawasan Limai Ajat Taparang, yakni Sidendreng, Sawito, Supa, Rapang, dan Alita. Artinya dalam hal ini banyak yang perlu kita gali di sana. Itu dari segi ilmu pengetahuan sejarah, arkeologi, dan juga antropologi. Untuk saat ini, tadi sempat kita singgung, sekarang ada sebuah kesyukuran tersendiri dari seksi budaya menjadi bidang sekarang. Nah, apakah ada PR untuk mempelajari lebih lanjut kekayaan yang sebenarnya ini adalah, kalau saya menganggap ini harta karun sebenarnya. Harta karun yang harus kita cari, heritage kita, warisan budaya leluhur. Bagaimana Pak Andi melihat itu dengan adanya bidang budaya ini seperti itu? Saya melihat sekarang bukan lagi pekerjaan rumah, tapi sedang dikerjakan. Wow. Ini terkoneksi juga dengan, jadi ada dua dinas, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini bidang kebudayaan sangat-sangat dengan inisiatif yang sangat besar bagaimana memunculkan kembali Bacu Kiki ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu itu tim ahli cagar budaya dari Makassar ya datang ke sana untuk melakukan ekskavasi bersama dengan bidang kebudayaan Kota Parepare. Ada beberapa situs di Bacu Kiki itu yang kemudian kita betul-betul ekskavasinya habis-habisan ya supaya bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Kemudian dari nilai budaya, jadi cagar budaya itu adalah sesuatu yang bisa disentuh, bisa benda, bisa bangunan, dan bisa bahkan kawasan. Kemudian di situ ada nilai-nilai budaya, sesuatu yang intangible ya, sesuatu yang tidak bisa disentuh,
itu adanya sekarang lagi sementara di bidang kepariwisataan. Kota Parepare itu sementara sekarang sedang mengekskavasinya, mengangkatnya ke permukaan, yakni bidang Palembang. Nah, kemudian selain itu Parepare ini saya sangat terkejut. Banyak daerah yang saya datangi, tapi tidak ada yang kalah banyak penyairnya Parepare. Penyairnya. Mulai dari muda sampai tua, dan mereka betul-betul produktif menulis buku. Apa hubungannya dalam hal ini? Ketika masyarakat masih banyak yang bersyair, ketika masyarakat masih banyak yang menikmati syair, berarti bisa dikatakan masyarakat tempat itu atau kota itu bisa dikatakan sejahtera. Kalau orang kelaparan, boro-boro mau mencipta syair, Bernafas saja sulit. bernapas aja sulit. Artinya hanya orang senang, hanya Bahagia. orang nyaman, bahagia, bisa bernurani. Berarti kota-kota ini, pemerintah kota kita, alhamdulillah menurut saya berhasil. Oke. Berhasil. Masyarakatnya bisa berpuisi, bisa bersastra. Iya. Ya, karena ia sejahtera. Alhamdulillah, kebutuhan pokoknya terpenuhi. Misalnya, saya memiliki tempat nongkrong itu namanya Tomalebi. Di situ saya dapati di komplek gedung Tomalebi di Jalan Veteran. Di situ di depan situ Aspom itu banyak, ada pohon-pohon besar, ya, ada pohon besar, dan di situ ada tempat sampah, dan di situ banyak penjual cincin batu permata. Di situ ada tempat kita untuk nongkrong, bisa berbicara tentang budaya sampai semalam suntuk, ya. Di situ juga kita menerjemahkan Lagaligo, naskah Ilagaligo dengan teman-teman yang kadang-kadang dari Luwu datang berkunjung. Kursi yang ditempati mereka duduk itu adalah kursi yang sudah dibuang orang di tempat sampah. Kemudian kita perbaiki, kemudian ditempati duduk para pengunjung. Banyak yang datang berkunjung. Beberapa anggota DPR RI, ada Haji Andi Muawiyah Ramli, ya, dari fraksi PKB. Ada banyak, ada bangsawan, ada raja, ada pejabat, kepala dinas, dan lain-lain. Datang ke situ. Saya nyatakan begini. Tadi kursi ini, ketika ia berada di rumahnya orang, belum tentu pernah diduduki tamu-tamu terhormat, tamu-tamu berkelas seperti itu. Ya, benar. Nanti ketika dibuang, lalu kita perbaiki, tempati di sini, baru diduduki oleh orang-orang terhormat. Artinya di sini, di Parepare, banyak kita bisa bangun dari yang kurang bernilai, kemudian menjadi bernilai. Ketika kita masih senang, kita masih nyaman, ketika hal ini, dalam hal ini, menurut saya tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah kota dalam hal membangun kesejahteraan. Tidak nyaman kita, tidak leluasa kita berpikir tentang budaya jika kita tidak sejahtera. Itu susah. Benar, benar. Pun kalau ada yang bisa kita ciptakan, hanya tentang rintihan, hanya tentang pekikan. Tirani itu saya dan kira segala ini macam. tirani dan lain-lain, umpatan, Baik. caci makian. Alhamdulillah, Parepare bersih dari itu semua. Saya kira itu yang paling Baik, Ika. baik. Yang terakhir Iya. di 2 menit kebersamaan kita, Pak Andi. Apa yang diucapkan sebagai tokoh budayawan, meskipun tak lahir, tapi saya yakin besar, tumbuh dan berkembang Iya. di kota Parepare. Silakan untuk kota Iya. Parepare yang tercinta. Silakan. Ya, untuk kota Parepare kita yang tercinta. Nah, kita di sini adalah berasal dari mana-mana. Tapi kemudian kita tinggal di Parepare yang kemudian menjadi kota kita bersama. Saya rasa menjadikan kota yang sangat-sangat kondusif, yang kemudian dulu ada ikon bersahaja, bersih, sehat, aman, dan sejahtera. Itu tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah kota, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakatnya. Saya kira untuk kita, orang Parepare, perlu yang kita jaga adalah mari kita bahu-membahu pada loni mesyatilima bangungi kotata. Pancaji kotata mencaji tanah akatungang wak dingi papole barakakna pongallahu ta'ala. Saya kira itu memuare pada toripas selama kita pada selama anrang etopa naselewangang atinna tuma parentata.
Saya kira itu. Baik, luar biasa. Ini sebuah statement yang apa ya, bukan menutup, tapi justru setelah keluar dari pintu, ini awal. Dan saya rasa mudah-mudahan, saya pun berharap besar harapan saya bahwa peringatan HUT Kota Parepare memang agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun yang lain. Euforia yang biasanya kita rasakan mungkin agak sedikit berbeda, tapi ini kita jadikan sebuah refleksi untuk menjadi lebih baik, dan saya yakin ada hikmah di tengah pandemi. Selalu ada hikmah. Dan istilahnya ini pun penting bahwa kita adalah saksi sejarah. Suatu saat dan pelaku sejarah. Ini akan kita ceritakan pada suatu saat kita pernah memperingati HUT Kota, pakaian kita cantik, wajah kita make-up sedemikian rupa, dari ujung kaki ujung rambut semuanya indah, tapi harus ditutupi wajah dengan masker. Dan kita semua pakai cadar. Tapi intinya seperti itu. Mungkin tarikan senyum tidak kelihatan, tapi garis indah di mata kita semuanya terlihat ya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun untuk kotaku yang tersayang, yang tercinta. Tempat kita tumbuh dan berkembang, semoga semakin jaya untuk anak cucu kita, yang pasti yang paling utama adalah bagaimana Parepare semakin mengejawantahkan dirinya, bukan lagi sebuah kota pendidikan, kota jasa, kota niaga, kota yang kesehatan seperti itu, tapi mungkin nanti bisa ditambah lagi sebagai kota budaya. Ini yang kita harapkan bersama. Terima kasih sekali lagi Pak Pandi, udah sukses sudah meluangkan waktu, dan kita belajar lagi ya, belajar sejarah. Ini 3 SKS mungkin kalau kita sama-sama belajar. Belajar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ketayar saya sekali lagi pada kesempatan ini. Terima kasih untuk baju Bodo Pare yang telah memberikan saya sebuah pakaian yang luar biasa, begitu indah, ikonik sebagai seorang Bugis Makassar berdarah Sulawesi Selatan. Kunjungi Instagramnya dan juga di fanpage Facebook Baju Bodo Pare atau rental baju toko ya Parepare. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga keberkahan selalu dilimpahkan untuk seluruh masyarakat Kota Parepare. Amin. Sampai jumpa.